Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas kesetimbangan benda. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan benda? Kesetimbangan benda menunjukkan di mana posisi benda itu benar-benar dalam keadaan stabil atau setimbang. Nah, kapan benda dikatakan setimbang? Di benda dikatakan setimbang apabila jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Selain itu, jumlah momen gaya juga sama dengan 0. Nah, sehingga rumus yang digunakan sigma torsi sama dengan 0, sini artinya momen gaya sama dengan 0, atau lagi satu sigma F itu harus sama dengan 0. Misalnya kondisinya kayak gini. Ini misalnya ada suatu batang kayak gini, ada penumpunya di sini di titik A, ada lagi satu penumpunya di titik B. Kira-kira kalau seandainya balok ini digeser, jadi balok ini seandainya kita geser-geser, kemungkinan saja beratnya tidak seimbang. Mungkin kalau dia lebih berat ke titik B, maka ini akan terangkat ke atas. Atau misalnya kita geser ke daerah sini, ke daerah kiri atau ke daerah A, mungkin ini yang bakal terangkat ke atas karena di sini bagian terlalu berat. Terus biasanya di kesetimbangan benda ini digunakan di manakah kira-kira menentukan posisi benda supaya benda tetap dalam keadaan setimbang. Terus kalau gunanya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dalam dalam pembuatan bangunan, di manakah kira-kira diletakkan suatu tiang penyangga atau pilar penyangganya supaya bangunan tetap bisa kokoh berdiri. Nah, terus bagaimana sih dalam penerapannya dalam soal? Nah, jadi untuk pemahaman lebih jelas, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Dikatakan seorang anak itu bermassa 50 gram berdiri di atas tong 50 gram. Nah, jadi di sini kita harus menggambar gaya dulu. Di sini adanya massa. Jadi setiap ada massa pasti ada gaya berat. Maka di sini ada gaya berat anak yang arahnya ke bawah. Yang mana sama dengan W sama dengan M kali G. M-nya adalah 100 dikali G, berarti nilainya adalah 1000. Kenapa M-nya saya gunakan 100? Karena M di sini merupakan massa anak ditambah dengan massa tong. Massa anak kita 50 gram, massa tong kita lagi 50 gram. Jadi 50 tambah 50 hasilnya adalah 100. Nah, kita sebutnya dia sebagai W1. Nah, berikutnya di atas papan kayu. Nah, jadi dia berdiri di atas papan kayu bermassa. Katanya papan AC ini bermassa sebesar 200 gram. Karena papannya bermassa, maka juga ada gaya berat. Di mana letak gaya berat? Gaya berat letaknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita cek A ke C itu panjangnya adalah 4 meter, sementara A ke B dikatakan adalah 1 meter. Jarak dari anak ke A 1 meter, nah berarti ini 1 meter, B ke C nilainya adalah 3 meter. Sementara A ke C 4 meter, berarti letaknya berat kayu tengah-tengah berarti pada jarak 2 meter. Nah, dari A ke B segini 1 meter, jadi kalau dari A ke B segini 1 meter, berarti kalau dari gininya segini, di sini kita posisikan berat kayunya. Boleh kita tulis ini W2 gitu, W2 yang nilainya adalah juga M kali G. Ya, W2 nya M kali G juga. Berapa M kali G nya? Masanya adalah 200 gram kali gravitasinya 10, berarti 2000 Newton. Nah, sekarang kita cek dari soal yang mana jaraknya ke sini adalah 2 ya. A ke titik tumpu ini 2, ke sini juga kedua 2. Kenapa jaraknya 2 dari sini? Karena ingat tadi A ke C dia panjangnya 4. W ini letak tengah-tengah. Berarti dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini juga 2. Oke, nah sekarang berikutnya kita cek lagi. Maka gaya yang dialami tonggak A. Nah, berikutnya gaya dialami tonggak A. Berarti tonggak A juga mengalami gaya. Di sini ada gaya tonggak A. Kita sebut aja dia FA. Bisa ya? Kalau seandainya diminta gaya tonggak A, berarti tumpunya di titik C. Di titik C. Kalau seandainya nanti diminta berapa gaya di tonggak C, berarti tumpunya di titik A. Begitu sebaliknya. Jadi dia bolak-balik. Nah, karena tumpunya di titik C, kita ingat di video torsi. Jadi yang belum jelas, bisa kalian cek video sebelumnya, itu sudah kita bahas. Kita harus memutar, atau kalau torsi kita harus menentukan nilai positif dan negatifnya dengan cara memutar gaya menuju ke titik tumpu. Tumpu kita sekarang di titik C. Nah, berarti kita menentukan positif negatifnya. Pertama yang W2. W2 kita putar ke C, berarti nilainya adalah berlawan dengan arah jarum jam. Berarti nilainya negatif. Kalau dia W1, nah berarti mutarnya ke C, berarti mutarnya ke sini.
Muter juga berlawanan dengan arah jarum jam, berarti juga nilainya negatif. Kalau dia FA berarti muter ke sini. Nah, berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau searah berarti nilainya positif. Nah, sekarang kita gunakan, jadi ketika torsi di C, jadi kan syarat benda dalam keadaan seimbang, sigma torsi nilainya harus sama dengan 0. Sigma torsi itu adalah F kali R, jadi yang pertama, minus W2 dikali dengan R2, berarti jarak W2 ke sini, ke C. Terus berikutnya ada W1 minus juga, berarti minus W1 dikali dengan jaraknya ke C, R1. Kemudian di sini lagi satu ada FA, FA-nya positif. Jadi positif FA dikali dengan jaraknya ke C. Jadi kita sebutnya namanya RA. Jadi sama dengan 0. Nah, pertanyaannya karena FA-nya diminta, atau kita masukkan dulu nilainya min W2 nilainya adalah 2000 Newton, kita gunakan 2000 Newton. Kemudian R2 jarak dari W2 sampai ke titik C. Katanya adalah tadi tengah-tengah, berarti sebesar 2 meter. Nah, berarti kita gunakan 2 meter dikurang W1 merupakan jarak benda satu kita, itu adalah 1000 Newton. 1000 Newton. R1 berarti jarak dari benda satu ke titik C. Itu adalah 3. Kenapa 3? Karena dari A ke C 4 meter, A ke B 1 meter, jadi sisanya B ke C itu adalah 3 meter. Jadi kita gunakan 3 ditambah FA mau kita cari. RA itu adalah jarak dari gaya A sampai ke titik C, berarti sejauh 4 meter. Kita akan digunakan di sini 4 meter. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti ini jadinya min 4000, min 3000, plus 4 FA kali 4 sama dengan 0. Atau kan min 7000 plus FA kali 4 sama dengan 0. Yang min 7000 kita pindah ruaskan. Jadi FA dikali dengan 4 sama dengan 7000. Atau FA itu sama dengan 7000 dibagi dengan 4. Berapa kira-kira 7000 bagi 4? Ya, betul ya, 1750 Newton. Dengan demikian, titik A mengalami gaya penopang itu sebesar 1750 Newton. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, mari kita cek soal berikutnya. Dikatakan ada seorang anak bermasa 100 kg. Nah, pertama kita bikin dulu masa anaknya, berat anaknya. Di sini ada anak, beratnya itu adalah 100 kg, berarti W sama dengan, kita langsung ya tulis 1000 Newton. Kenapa 1000 Newton? Karena massa harus dikalikan gravitasi. Gravitasi nilainya 10. Jadi 100 kali 10 hasilnya adalah 1000 Newton. Berada di atas jembatan papan kayu. Papan kayu bermassa 100 kg juga. Nah, sini ada papan bermassa 100 kg. Berarti ingat letak titik beratnya atau pusat massanya di tengah-tengah. Kita cek A ke D itu adalah panjangnya 8 meter. Sementara A ke B 2 meter, B ke C 5 meter. Nah, berarti dari sini ke sini 2 meter, ini ke sini 3 meter. Sementara tengah-tengah dari 8 meter itulah 4 meter. Berarti 4 meter di mana letaknya? Nah, kurang lebih di sini. Sini kurang lebih 4 meter. Ya, jadi segini 4 meter. Nah, dari A ke C katanya adalah 5 meter. Berarti dari sini A ke titik ini ke sini itu kurang lebih nilainya adalah 4 meter tadi ya. Nah, terus berikutnya kita cek lagi. Dikatakan yang W di sini nilainya juga adalah 1000 Newton. Terus yang diletakkan di atas tonggak A dan C. Nah, sebuah tong, sini ada tong lagi satu. Nilai massanya adalah 50 gram. Diletakkan di sini tong. Nah, berarti sini ada gaya berat juga. Berarti sini ada W tong sampah. Ada W juga di sini. Oke, W tong sampah nilainya adalah 500 Newton. Jadi sama ya, 50 gram dikalikan 10 jadi 500 Newton. Nah, terus pertanyaan, berapakah jarak terjauh dari anak melangkah dari titik C agar papan tidak terbalik? Oke, berarti anak ini dia nih bisa jalan ke sini. Kalau seandainya dia masih di titik C, berarti dia belum terjatuh. Kalau dia semakin ke sini, jadi semakin ke pinggir sini, maka dia akan terjatuh. Pertanyaannya, pada jarak berapa dari titik C dia akan terjatuh? Jadi kita misalkan jarak dia dari titik C itu adalah sejauh X.
Nah, sekarang ingat, supaya tidak terjatuh, jadi kan supaya tidak terbalik, artinya dalam keadaan setimbang atau sigma torsi nilainya harus sama dengan 0. Nah, di sini biar gampang ada banyak W, ini kita anggap W1, ini anggap W2, ini anggap W3, biar gampang. Nah, jadi gunakannya sama seperti tadi. Sekarang kita menentukan titik tumpu. Titik tumpu adalah titik yang menahan seluruh beban. Jadi titik yang menahan seluruh beban itu adalah titik C. Nah, berarti sini. Kenapa tidak titik A? Jadi kalau titik A kita anggap sebagai titik tumpu, karena yang diminta bukan gaya tonggak di titik C. Kalau seandainya di titik gaya tonggak titik C, baru kita tumpunya titik A seperti soal sebelumnya. Tapi di sini posisinya titik C tersebut letaknya di tengah-tengah, bukan di ujung sini, bukan di ujung kayu. Nah, dengan demikian sini C itu menahan beban dari anak dan menahan beban juga oleh ini W tong sampah dan W kayu. Dengan demikian titik C dikatakan sebagai titik tumpunya. Nah, seperti tadi soal sebelumnya, sekarang kita menentukan mana yang positif, mana yang negatif untuk perputarannya. Pertama, W1 kita cek, ini gayanya ke bawah, tumpunya di sini, berarti dia muternya ke sini. Berarti dia muternya searah dengan jarum jam, berarti tandanya positif. Kalau ini yang W2 ini muternya ke sini, berarti muternya ke sini. Berlawan arah dengan jarum jam, berarti tandanya negatif. Begitu juga yang W3 menuju tumpu. Tumpunya di sini, berarti dia muternya ke sini. Nah, juga berlawan arah dengan jarum jam, berarti tandanya negatif. Nah, sekarang kita tentukan, berarti tadi adalah yang positif itu adalah W1. Jadi positif W1 saya jadi sigma torsi positif W1 dikali dengan jarak W1 ke titik tumpu itu sejauh X, berarti kita biarkan dia X. Kemudian berikutnya ada apa lagi? W2 nya nilainya minus, berarti minus W2 dikali atau R2 dulu jaraknya. Kemudian W3 nya berarti tandanya negatif juga, minus W3 dikali dengan R3 nilainya akan sama dengan 0 karena sigma torsi nilainya akan sama dengan 0. Oke, kita masukkan W1 itu nilainya adalah 1000 Newton, jadi kita masukkan 1000 Newton. Jaraknya adalah X, kita biarkan X min W2 juga nilainya 1000 Newton. Sementara jaraknya R2 itu ke sini, jaraknya ke titik C. Nah, pada jarak berapa dia? Katakan A ke C jaraknya adalah 5 meter, sementara A ke sini katanya 4 meter. Nah, berarti sisa ini adalah lagi 1 meter. Dengan demikian R-nya adalah 1 meter dan W-nya adalah 1000 Newton. Berikutnya min W3. W3 di sini nilainya adalah 500 Newton. Berarti W3 letaknya di titik B. Berapakah jarak B ke C? Nah, jarak B ke C dikatakan dia sejauh 3 meter. Nah, berarti kita gunakan ini 500 Newton, R-nya adalah 3 meter. Nilainya akan sama dengan 0. Jadinya 1000X min 1000 min 1500 sama dengan 0. Atau 1000X min 1000 kurang 1500, 2500, nilainya akan sama dengan 0. Benar ruaskan. Jadi 1000X sama dengan 2500 atau X sama dengan 2500 dibagi dengan 1000. Coret. Ya, berarti 25 per 10 adalah 2,5. Satuannya adalah meter ya, karena yang lain tadi satuan dalam bentuk meter. Jadi anak ini bisa bergerak dari C ke bergerak sejauh 2,5 meter dari C. Bisa ya. Jadi kalau seandainya dengan demikian, opsi yang tepat itu adalah yang D. Nah, tetapi kalau seandainya nanti diminta pada jarak berapa dia dari titik D gitu misalnya pertanyaannya, kita cek dari C ke D. Dari C ke D itu adalah panjangnya berapa ya? Kalau dari A ke C adalah 5 meter, A ke D adalah 8 meter, dari C ke D adalah 3 meter. Jadi kalau seandainya pertanyaannya berapa jarak dari titik D, berarti dari titik D kita ketemu C ke D adalah 3 meter, berarti 3 meter dikurang dengan yang 2,5 ini. Nah, tapi karena di soal kita dimintanya cukup dari C saja, ya udah, berarti kita cukup gunakan yang ini 2,5 meter. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Oke, demikianlah contoh soal untuk kesetimbangan benda. Apakah bisa dipahami? Kalau seandainya ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar.
Jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.